empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Dan kami berdoa selawat kepada salam. Marilah kita sama-sama kita lanjutkan kepada Roh di dalam alam, yakni bersama kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan semoga dengan sehingga kita mendapat salawat kepada beliau, kelak di yaumul qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang saya hormati, ini saya tidak akan berbanyak. Adapun maksud atau tujuan dari kita sekalian yang berkumpul kita melaksanakan sholat tarawih ini adalah yang pertama yaitu tentang silaturahmi antara kita sesama muslim, dan yang keduanya yaitu nanti adalah silaturahmi dari alasan dari penyakit. Dan untuk bersama waktu ini dan mungkin akan melakukan acara yang kita lakukan dari hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan sebelumnya dengan berlangsung. Untuk acara yang kedua yaitu acara yang menemani dari Bapak Ustaz yang sebenarnya diundang dari Bapak Satu. Untuk nanti dapat saya sampaikan dengan mengucapkan dengan dan meminta maaf. Saya ingin salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada kedua yaitu acara awajian atau ini waktu yang tepat kita laksanakan pada kebajikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara wa khaliqul jannati wan nar wal laili wan nahar wa huwal azizul jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak pimpinan perusahaan, Bapak manajer yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Asken, Bapak-bapak asisten yang juga hadir bersama kita pada malam yang sangat membahagiakan ini. Anak-anak kita yang juga ikut meramaikan sholat kita pada malam hari ini. Puji dan syukur mari sama-sama kita tunjukkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang luar biasa masih Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Maka dengan nikmat itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau cerita nikmat, kita eloknya melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau urusan ibadah baru kita lihat ke atas. Tapi kalau urusan nikmat adalah kita disuruh oleh Allah untuk melihat ke bawah. Kalau tidak demikian, maka tak selesai-selesai hidup ini. Cerita tentang nikmat. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang berjalan kaki, kemudian dilihatnya ada orang naik kereta atau sepeda motor, kemudian terbesit di hatinya, kalaulah seandainya aku naik sepeda motor, ketika sudah Allah kasih dia sepeda motor,
Lihat orang naik mobil. Kalau seandainya naik mobil, kena dulu sholat bersimpang. Sudah Allah kasih mobil, sewa sebelah, naik pesawat. Tak selesai-selesai hidup ini baru jangan. Maka kalau urusan nikmat dia terlalu. Ketika kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, kita tengok ke bawah. Ada orang di luar sana berjalan tidak bisa. Kakinya sudah lumpuh, badannya mungkin sudah kena mohon maaf penyakit gula, tak bisa berjalan, lemah, letih, tak kuat untuk berjalan. Kita malam ini masih bisa berjalan. Masih bisa sholat, masih bisa datang ke masjid. Langkah-langkah kaki kita dihitung. Kaki kanan diangkat 1 derajat, dicatat pahala. Kaki kiri melangkah, dicatat atau dihapus 1 dosa di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah iri kita ketika kita melihat nikmat sama orang lain. Karena belum tentu nikmat yang sama orang lain itu cocok untuk kita. Kita tengok ada orang baru beli mobil. Biasanya mau lebaran kayak gini banyak orang beli mobil ini. Gak dapat yang baru, second kunjang. Banyak orang beli mobil. Ketika kita tengok dia beli mobil, jangan kita buruk sangka. Tengok itu kan, ini pasti menang proyek ini, menang proyek. Suujon kita sudah buruk sangka. Mestinya kita doakan. Mudah-mudahan nanti aku turun di Simpang, tak ada jalan ke Rumbia 2. Mudah-mudahan bisa numpang. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada nikmat sama orang, kita doakan. Boleh jadi di suatu masa nanti kita juga akan menikmati apa yang dinikmati. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah seandainya nikmat yang sama orang lain itu Allah kasih sama kita, belum tentu bisa kita bersyukur. Boleh jadi kita sombong. Biasanya kalau naik kereta kita masih kita tegur orang lain. Begitu sudah naik mobil, kaca pun tak dibuka lagi. Wah, tak tanda lah kita sama tetangga kita lagi. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang bertanya, Ustaz, iya saya bilang, ini cerita tentang nikmat ada sama orang lain, kalau ada sama kita, sanggup enggak kita? Matanya saja sebelah, itu harganya Pak Askep 5 juta. 5 juta sebelah Pak. Bu, bayangkan 2 biji matanya, berarti 10 juta. Bayangkan Bapak Ibu berapa kali ceramah baru dapat. Ini bukan maaf ini Pak Manajer, ini begitu Pak Manajer. 10 juta, tak mungkin. Maka ada kalanya nikmat itu ada sama kita, layak kita untuk menikmatinya. Ada kalanya kita tak boleh, kata Allah, karena kau tak layak. Kalau ku kasih nanti nikmat itu kau sombong. Maka yang ada padakan, yang ada qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan juga kita semua, ketika cerita nikmat, maka lihat ke bawah. Banyak orang yang lebih kurang daripada kita. Tapi kalau cerita ibadah, lihat ke atas. Siapa yang lebih rajin ke masjid, itu yang dicontoh. Maka itulah yang nanti akan menjadi teman kita, ibadah kita itu di alam yang tak nanti kita mungkin akan kita hadapi di suatu masa nanti. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir ini jamaah salat tarawih dan witir, insya Allah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini tepat tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah. Anak-anak Ustaz, coba anak-anak Ustaz, mana anak-anak Ustaz ini? Ini yang di depan ini, yang perempuan juga. Ustaz mau tanya, siapa bisa jawab Ustaz kasih hadiah. Tapi nggak banyak-banyak pula. Ustaz mau pakai kali-kali juga lah, ya kan? Pertanyaannya begini, berapa juzkah di dalam Al-Quran itu? Ada berapa juz?
Jangan diajari bapaknya. Nanti bapaknya yang dapat hadiah. Ayo, siapa bisa? Ini udah Al-Quran? Belum, masih Iqra. Yang sudah Al-Quran siapa? Yang SD. Pin. Berapa juz surah di dalam Al-Quran? Berapa? Surah 30 juz ini. Cair. Sini. Menggoceng Pak. Berarti ini luar biasa. Nah, kan? Pertanyaan berikutnya. Berapa surah di dalam Al-Quran? Siapa bisa jawab? Jangan tanya kawannya. Berapa surah di dalam Al-Quran? Oke. Masih Iqra. Oh, masih Iqra. Berapa surah? 114. 100? Yakin kalian jawab? Yakin? Nah, sini, gak apa-apa. Walaupun bapak menjawab gak apa-apa. Yang penting cair. Ya kan? Tanggung jawab bapaknya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Surah apakah yang pertama kali turun diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Surah apa namanya? Surah apa? Iqra. Iqra. Salah. Bukan surah itu ayatnya. Iqra, itu ayat. Ada yang tahu? Kalau ini tahu nggak? Yamet Kudasi. Apa enggak? Enggak jawab. Ayo yang hafal ayo. Yamet Kudasi. Alah malu-malu ini. Ini siapa yang ikuti lagu Ustaz dapat hadiah juga. Ayo, Yamet Kudasi. Alah malu-malu. Siapa tahu tadi berapa surah apa yang pertama kali turun? Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ditutup. Nanti kita buka lagi pertanyaannya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an diturunkan Al-Qur'an. Tapi ketika Al-Qur'an itu sudah kita terima sebagai mahar kita, kan biasa begitu kan? Saya nikahkan anak kandung saya, namanya Siti Kecewa, ya kan? Saya nikahkan anak kandung saya, Siti Kecewa, dengan maharnya sebuah kitab suci Al-Quran, dibayar tunai. Tapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berpuluh-puluh tahun Al-Quran itu ada sama ibu itu, sampai kiamat tak dibaca-baca Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Sedih kita melihat Al-Quran ini. Begitu ditanya cucunya, "Nek," "iya," kata neneknya. "Ini Quran apa, Nek?" "Itu dulu Quran nenek, mahar nenek itu biar tahu-tahu, Nek," katanya. Jadi nggak pernah nenek baca, nggak pernah. Rupanya neneknya tak pandai baca. Pada Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, berapa banyak orang yang hafal Quran dengan orang yang pandai baca Quran? Habis-habis itu. Maka jawabannya Bapak Ibu, lebih banyak orang yang bisa baca Quran dengan orang yang habis Al-Quran 30 juz. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak orang yang bisa baca Quran dengan fasih dengan orang yang tidak bisa baca Quran? Maka jawabannya Bapak Ibu, lebih banyak orang yang buta huruf terhadap Al-Quran daripada yang bisa membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kata Allah dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran padanya. Untuk apa? Menjadi petunjuk, hudan lin-nas, menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas antara yang hak dengan yang batil. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau selamat dalam hidup ini, maka jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, maka insya Allah selamatlah kita dunia akhirat. Ustaz, kenapa kita disuruh mempelajari Al-Quran? Yang pertama Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Jadi Bapak Ibu,
Mohon maaf, barang siapa yang tidak bisa baca Al-Quran, kemudian tak pernah belajar kepada orang yang ahli dalam baca Al-Quran, maka hukumnya berdosa. Karena hukumnya fardu ain. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua, kenapa kita disuruh mempelajari Al-Quran? Adalah untuk memuliakan Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menjadi obat bagi kita dalam kehidupan ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu untuk apa? Rahmat dan obat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Maka kalau ada masalah hidup dalam keluarga, maka jangan adukan sama yang lain. Karena banyak ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, ada masalah dalam keluarganya yang didatanginya dukun. Ada orang cerita sama bininya, "Oh Kak, iya, kenapa? Semalam ku tengok abang di simpang 31. Hah, kenapa kau tengok abangmu? Saya tengok boncengan sama anak gadis. Wow, panas hati ibu itu, panas. Mendidih kayak api, mendidih kayak air yang dimasak. Mestinya gimana Ustaz? Mestinya mengadu kepada Allah, sholat, kemudian baca Al-Quran. Ini yang didatangi dukun. Begitu sampai ke dukun, Pak, iya, siapa? Saya Wak. Siapa? Markona. Oh, masuklah Wak. Kata Wak itu di dalam. Masuk. Kenapa rupanya? Begini Wak, bojoku ada main Wak. Kamu siapa? Rondo yang simpang 31. Oh, ya wes. Carilah. Inilah syarat-syaratnya. Cari ayam hitam semuanya. Mulai dari paruhnya sampai kakinya hitam semuanya. Kau cari kain putih, kau cari pisau, kemudian kau bawa ke sini. Dibawa ibu itulah. Kemudian begitu dibawa, dijampi, kemudian dikasih uang itulah. Ada 3 bungkus. Hanya mautlah yang memisahkan kita, maka hormati kemudian layani suami dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya Bu, berapa kali setiap bapak mau berangkat kerja, ibu antar ke depan pintu? Jawab jujur. Tiap hari. Pak, berapa kali diantar ibu bapak mau kerja ke depan pintu? Tiap hari. Jawab jujur Pak. Tiap hari. Nggak pernah? Tiap hari. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antar Bu, antar ke depan pintu. Itu sunnah Rasul. Ketika Rasul setiap mau pergi dari rumah, mau dakwah, mau berdagang, selalu istrinya Khadijah mengantar dia ke depan pintu. Kemudian dia salam suaminya, dia cium suaminya, kemudian dia iringi doa kepada suami. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini mesti merubah semua karakter kita, cara hidup kita, bagaimana kita menghargai suami kita. Harus berubah Ibu. Kalau Ramadan ini tak berubah juga sifat yang buruk menjadi baik, berarti Ramadan ini gagal Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Besok pagi, Bu, besok pagi Bapak mau berangkat kerja, antar ke depan pintu. Begitu sudah Ibu antar, salam cium tangannya. Begitu Bapak itu melangkah, bilang, berangkatlah saya. Doakan Bu, supaya semangat Bapak itu kerja. Aku tidak minta oleh-oleh. Ibu bilang begitu, emas permata dan juga uang. Tapi yang kuharap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Begitu. Semangat Bapak itu kan Pak? Semangat. Bapak itu pun dibuat. Semangat Bapak itu kerja. Apa dibilang Bapak itu dalam hatinya? Sampai kapanpun ku sayang kepadamu. Apalagi ibu pun menjawab dari jendela kan? Sampai kapanpun bang, ku akan menantimu. Kalau ibu bapak itu pun semangat kerja mendodos ya kan? Kalau yang mendodos, doros, terdodos pula ada orang.
Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keluarga itu apa Ustaz petunjuknya? Ya Al-Qur'an. Enggak ada cara lain Bapak Ibu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan itu pakaian bagi laki-laki dan kamu laki-laki pakaian bagi perempuan, saling menutupi, saling ada keuntungan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalam Al-Qur'an Allah sebut di ayat yang lain? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, Allah ciptakan pasangan hidup untuk kamu yang sejenis dari kamu. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya merasa tentram kita dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jangan sering merepet sama suami. Jangan sering merepet. Jangan kayak cerita itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Karena seringnya merepet bininya sama lakinya. Di suatu masa rupanya ibu itu mengambil air di sumur. Kemudian tak disengaja ibu itu jatuh ke sumur. Suatu hari bapak itu datang mengambil air. Ternyata yang diambilnya, yang dikeretnya bukan air. Yang keluar adalah jin. Ditanya oleh suaminya, siapa kau? Aku adalah jin. Di dalam sana ada perempuan yang suka merepet. Di dalam pikir, oh itu pasti biniku yang hilang. Oh jangankan pula awak, jin pun tak tahan ya bini awak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sering merepet Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Suami ini adalah surga ibu. Kata Nabi, ketika perempuan itu sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menjaga marwahnya sebagai seorang istri, maka nanti di akhirat kata Nabi, pilihlah kunci surga mana yang mau engkau masukkan. Maka ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hormati suami, layani suami dengan sebaik-baiknya, karena surga ibu ada pada suami ibu yang hari ini bersama kita ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Maka Al-Quran yang diturunkan Nabi adalah, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita adalah petunjuk untuk kehidupan kita. Dalam berkeluarga, Al-Quran adalah pedoman kita. Dalam mendidik anak, Al-Quran adalah pedoman kita. Dalam bermasyarakat pun, Al-Quran adalah pedoman dalam kehidupan kita. Kata Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Dan tidak bisa dikerjakan orang sholat itu dengan khusyuk kecuali mereka yang betul-betul berusaha untuk khusyuk di dalam sholat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada orang bilang, Bu, apa? Rupanya sholat, kalau yang dikatakan sholat khusyuk itu adalah ketika kita sholat kita tidak mendengar apa-apa, kita tidak tahu apa-apa, maka itu tidak betul Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Orang yang sholat khusyuk, kupingnya masih berfungsi, matanya melihat, tapi hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia tak mendengar. Ketika ada orang sholat, kau dengar tadi musik yang berbunyi tadi, aku tak dengar, aku kata. Jadi kalau apa yang lewat di depanmu tak kau nampak, kata. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Ustaz, bagaimana cara kita menciptakan sholat yang khusyuk dalam kehidupan kita ini? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita berwudhu, jangan kita berbicara. Berapa banyak orang ketika ambil wudhu, membasuh muka. Mana bang, sehat bang? Membasuh muka juga, ambil tangan juga. Malam ini mana bang? Terawih ya bang? Itu tak tahu, terawih atau enggak. Imamnya cepat atau lambat ini? Kemana sampai lama-lama kali, kalau cepat aku suka katanya. Ambil berwudhu juga. Maka Bapak Ibu, jangan pernah bermimpi sholat kita khusyuk kalau kita bercerita di saat berwudhu. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, ketika kita selesai berwudhu, jangan membunyi-bunyikan tangan. Itu biasa itu kita Bapak Ibu. Sampai kita mau selesai sholat, kadang-kadang kita bunyi-bunyikan tangan kita. Namanya tasbih. Tak boleh Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga Ustaz, ketika kita mendengarkan suara azan, maka dengarkan dan kemudian jawab suara azan itu.
Tapi kadang-kadang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada azan berkumandang, kita biasanya yang pertama kalau di bulan Ramadan apa? Cerita kita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua merokok. Wah, bersandar waktu di tiang. Asyik, kayak mana bang? Iya. Azan bunyi tak sadar lagi ya. Saya yang ini start katanya, 2000 lagi katanya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mendengar suara azan, maka dengarkan, kemudian jawab Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, supaya apa Ustaz? Supaya sholat kita khusyuk. Yang kedua apa Ustaz? Yang keempat apa Ustaz? Yang keempat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berusaha memahami apa yang kita baca, berusaha memahami apa yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu, kalau ketika kita sholat, maka usahakan pahami apa yang kita baca. Bukan menerjemahkan. Kalau menerjemahkan tak siap-siap, tapi memahami makna demi makna dalam sholat itu dalam kehidupan kita. Untuk apa? Ketika kita usai sholat, maka bisa kita bawa sifat-sifat dalam sholat itu keluar sholat itu. Kemudian apa lagi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah? Menghindari segala sesuatu yang mengganggu kita khusyuk di dalam sholat. Itu mesti kita hindari. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ketika kita sholat ke masjid, maka jangan kita usahakan jangan ada bacaan di belakang baju kita. Kalau ada bacaan di belakang baju kita, orang yang di belakang kita asik membaca. Tidak baca Al-Fatihah aja, yang dibacanya bacaan yang ada di baju kita. Itu kemudian apa lagi? Mohon maaf ibu-ibu, kalau kita sholat, mukenah kita, mohon maaf ibu, mohon maaf, mukenah kita jangan terlalu banyak coraknya, jangan terlalu banyak warna. Karena begitu orang di belakang ketika kita sholat, maka orang menghayal, Allahu Akbar, cantik juga bulan mukena ibu ini ya. Bunganya ya Allah, ini bunga mawar atau bunga dari alam katanya. Menghayal di belakang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ketika kita sholat, berusaha bagaimana orang yang di belakang kita tidak terganggu dengan sholat kita. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Menghindari suara-suara yang mengganggu sholat. Karena ketika kita sholat, terdengar suara musik, terdengar suara siaran TV, maka itu akan mengganggu sholat kita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Bayangkan, begitu kita sholat, Allahu Akbar, datang tetangga putar musik, bahasa. Jika kita ingin bergaul di tengah-tengah masyarakat, maka petunjuknya juga adalah Al-Quran. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan 1443 Hijriah, malam ini adalah peringatan nuzulul Quran, peristiwa di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Maka ketika Al-Quran ini diturunkan berangsur-angsur adalah untuk membuat dalam bagaimana kita menjalani kehidupan ini tidak semata-merta kita selesaikan dengan secepat-cepatnya. Tapi ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita berusaha dengan langkah demi langkah bagaimana menyelesaikan kehidupan ini, permasalahan di setiap kehidupan kita berkeluarga ataupun ketika kita mendidik anak-anak kita bermasyarakat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, anak-anak kita ini aset kita. Anak-anak inilah pengganti kita di suatu masa nanti. Siapa yang menggantikan imam di masjid ini? Kalau anak-anak kita ini mohon maaf tak pandai mereka baca Al-Quran. Maka saya bilang tadi itu survei yang jelas adanya. Mana lebih banyak orang yang tidak baca Quran, yang tidak pandai dengan yang pandai? Maka jawabannya mohon maaf Bapak Ibu, hari ini masih banyak kita yang buta dengan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Maka kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Maka tadarus di masjid kita ini kalau ada, maka sesungguhnya maknanya bukan membaca untuk mengejar khatam berapa kali, tapi tujuannya adalah untuk belajar memperbaiki bacaan kita masing-masing. Bapak Ibu, kalau anak-anak ini Bapak Ibu, kalau ikut mereka tadarus, kemudian tak ada orang yang memperbaiki bacaan mereka, maka niat dan pikiran mereka berubah. Tadi tujuan mereka untuk mengaji, tapi karena tak ada yang mengingatkan mereka dalam bacaan,
maka berubah niat mereka bagaimana menyelamatkan makanan-makanan yang ada di muka mereka. Begitu awak silap, masuk kantong. Begitu awak silap, masuk kantong. Begitulah anak-anak ini. Tapi itu adalah fakta Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengarahkan anak-anak ini kalau begitu ditanya mereka kepada agama, mohon maaf, di mana saja, bukan di kebun kita ini Bapak Ibu. Di mana saja ketika kita ajukan pertanyaan, mereka bingung menjawab. Mereka tidak tahu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi ketika ditanya kepada mereka berapa kali mereka main skater, maka orang itu tahu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Tahu kalian game skater kan? Kan itu tahu kan? Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak bisa dipungkiri lagi. Jangankan di pelosok, apalagi di kota Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Berapa kali beli SIM, berapa harganya, paling murah 60.000, kata orang itu. Saya tak pandai Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi anak-anak yang kecil, baik di kota atau di desa, baik di kebun atau di mana, sama saja Bapak Ibu. Anak-anak kita ini sudah dirusak dengan teknologi. Kalau tidak kita bimbing dan kita jaga mereka dengan baik, maka kehancuranlah di suatu masa nanti. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana orang yang berpuasa dengan baik, bagaimana orang yang tak boleh berpuasa. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di Al-Quran itu Allah bilang, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ada orang-orang yang tak sanggup puasa, tapi mereka boleh membayar fidyah dengan memberi atau memberikan fidyah kepada orang miskin. Bapak Ibu jamaah yang sering muncul pertanyaan, Ustaz, siapakah yang dikatakan orang-orang yang bekerja berat sehingga mereka tak boleh berpuasa, Ustaz? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, ini sering ditanyakan, setiap tahun ditanyakan oleh jamaah-jamaah kita di luar sana. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuh yang ditulis oleh Syekh Wahbah Al-Juwaini, bahwa di sana dikatakannya bahwa orang-orang yang di dalam kehidupannya sehari-hari mereka melakukan pekerjaan berat. Mohon maaf Bapak Ibu, termasuklah tukang panen. Itu kan pekerja berat. Luar biasa Bapak Ibu capeknya itu. Kemudian apa lagi Ustaz? Tukang bangunan. Ini pun luar biasa capeknya. Yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga ini nggak masuk. Kenapa Ustaz? Karena tukang kombur. Ini nggak masuk Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ini tetap puasa Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Siapa Ustaz? Mohon maaf, kata Syekh Wahbah Al-Juwaini, jumhur ulama mengatakan bahwa mereka yang pekerja berat itu, mohon maaf, dianjurkan dulu puasa. Dianjurkan dulu puasa. Ketika di suatu waktu, apakah di jam 12, jam 1, jam 2, tak mampu lagi untuk melanjutkan puasa, baru boleh dia berbuka puasa. Tapi kalau mulai dari subuh sudah tak puasa, maka di dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuh itu, maka tidak dibenarkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu juga, mohon maaf, perempuan yang haid, perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau perempuan yang haid, sudah jelas Bapak Ibu, maka mereka tetap mengganti puasanya di hari yang lain. Perempuan yang hamil tetap juga mengganti puasanya di hari yang lain. Perempuan yang menyusui tetap juga mengganti puasanya di hari yang lain. Tapi masalah ketika membayar fidyah, baru ulama berbeda pendapat. Ketika perempuan itu hamil atau menyusui, kalau dia khawatir kepada anaknya saja, maka dia wajib membayar fidyah. Selain mengganti puasa, kemudian membayar fidyah. Tapi kalau dia khawatir kepada dirinya dan anaknya, maka dia hanya mengganti puasa dan tidak membayar fidyah. Yang tahu itu ibu, yang tahu itu perempuan hamil, yang tahu itu perempuan menyusui. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, perempuan-perempuan ini ada kerjanya, kalau mau datang Ramadan hamil, kalau mau datang Ramadan melahirkan. Akhirnya tak puasa-puasa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak di kebun ini, di tempat lain Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ada begitu, asal datang Ramadan hamil, asal datang Ramadan melahirkan. Kapan puasanya jadi? Maka Bapak Ibu jamaah, kalau ditanya, kakak puasa, aku nggak bisa puasa, lampu merah,
Kalau kakak, kalau aku lampu kuning. Kalau nenek, aku tak berlampu, kata nenek. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah bagaimana agama mengajarkan. Saudara-saudara saya semuanya, kalau ada orang tak puasa bukan karena alasan yang dibenarkan oleh agama, kalau pun mau digantinya 1 hari menjadi 1 tahun, maka tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai pelajaran dalam hidup kita ini, bahwa jangan pernah berpaling dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang akan membimbing kita. Hudal nasi, hudal lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu dia beriman kepada Allah, mendirikan sholat, kemudian dia berbagi dengan orang lain. Boleh jadi sedekah, boleh jadi infak, boleh jadi nanti zakat. Nanti di penghujung Ramadan kita keluarkan zakat fitrah kita masing-masing sebagai penebus dari kekurangan dari puasa yang kita lakukan. Mudah-mudahan tausiah ini bisa memberikan pelajaran untuk kita semua, termasuk saya sendiri. Kalau ada yang benar, itu semua datang dari Allah dan Rasulnya. Kalaupun ada yang salah, yang kurang, yang tidak pada tempatnya, maka itu datangnya dari diri saya sendiri. Anak itu main di sawah sambil minum di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma waghfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه وآله والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim.